Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke yang terang benderang. Pada hari ini adalah pertemuan awal atau pertemuan perdana kepada rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Muslim Buton. Selamat datang di kampus Universitas Muslim Buton dan selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga mata kuliah ini dapat memberikan manfaat bagi kita, utamanya kita sebagai warga negara yang baik, yang harus taat pada aturan negara, hak dan kewajiban kita harus dilaksanakan dengan baik, adil, dan tertib. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentunya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Darmin Hasirul, sarjana sosial, magister sains. Saya adalah sarjana ilmu administrasi negara dan magisternya pada bidang ilmu administrasi negara pula. Sebagai dosen, sudah cukup lama saya menjadi pengajar dari 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah masih eksis menjadi seorang pengajar dan masih konsisten untuk mengajari mahasiswa. Dan berbagai macam pertemuan, entah itu secara lokal maupun nasional, sudah saya lewati dan saya sudah mengikuti beberapa event yang diselenggarakan baik itu skala daerah maupun skala nasional. Alhamdulillah dengan berbagai pengalaman yang ada bisa menjadi bekal bagi saya dan utamanya juga kepada mahasiswa saya yang saya ajari, agar ilmu yang saya dapat selama ini dapat saya tularkan kepada mahasiswa saya. Oke, saya langsung masuk pada materi hari ini. Materi hari ini adalah sebenarnya hanya sekedar pengantar. Insya Allah akan memberikan manfaat buat kita pengantar ini, dan yang paling penting adalah memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan yang kita jalani. Kita mulai dari berbagai permasalahan yang dialami oleh negara kita. Ada berbagai masalah yang memang kita sudah beberapa tahun sejak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang kita selalu diperhadapkan dengan permasalahan bangsa dan tanah air kita. Salah satu permasalahannya adalah tentang masalah pajak, di mana kesadaran membayar pajak masyarakat itu memang masih minim. Ini boleh jadi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah misalnya. Apakah itu bisa kurangnya sosialisasi pemerintah, atau boleh jadi adalah kurangnya kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan sehingga masalah kesadaran membayar pajak itu masih menjadi masalah besar. Ya, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Pastinya kita harus taat dengan aturan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebagai warga negara itu salah satu tugasnya kita adalah menjalankan kewajiban, dan kewajiban itu adalah membayar pajak. Di sini saya katakan bahwa kesadaran membayar pajak menjadi permasalahan bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan itu bisa sekolah, bisa jalan raya,
bisa bandara, bisa terminal, dan lain sebagainya. Semuanya dibiayai oleh pajak yang dikumpulkan dari pembayaran pajak di masyarakat itu. Pada tahun 2016, APBN sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Pada tahun 2018, sumbangsi terbesar adalah penerimaan perpajakan yang mencapai 1.521,4 triliun atau naik 13,2% dibandingkan tahun 2017. Masalah yang muncul adalah masih banyaknya wajib pajak perorangan maupun badan instansi yang belum mempunyai kesadaran tinggi untuk membayar pajak. Nah, ini adalah masalah yang sekarang kita hadapi gitu. Coba kalau kita melihat pada sebuah artikel di mana artikel ini mengatakan bahwa ada masalah tingkat kepatuhan perpajakan yang menurun drastis. Hingga Juni 2019 tingkat kepatuhan hanya 67,4%, turun dari angka 72,6% pada tahun 2017. Padahal ini sudah ada kebijakan tax amnesty, sudah ada pengampunan pajak, tetapi masih ada permasalahan-permasalahan yang mendera bangsa. Nah, itu adalah masalah pajak gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah apa? Masalah korupsi. Masalah korupsi ini adalah masalah yang cukup besar yang dihadapi oleh negara kita. Tentu ini adalah tugas kita semuanya, bukan hanya tugas seorang presiden, bukan hanya tugas legislatif, tapi tugas kita semuanya, elemen bangsa. Bagaimana kita mencegah adanya korupsi itu, bagaimana orang-orang yang sudah terjangkiti oleh virus korupsi itu mereka diobati dengan cara-cara yang pastinya nilai-nilai agama, nilai-nilai adat yang ada di negara kita, kemudian adalah aturan-aturan negara juga harus diberikan pemahaman kepada mereka. Tentu orang-orang yang melakukan korupsi ini adalah orang-orang yang cerdas. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang cerdas yang kuliah tinggi-tinggi, bahkan dia adalah orang yang paham tentang agama, itu kenapa menjadi masih melakukan tindakan korupsi? Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya korupsi di negara kita ini adalah masalah pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah transparansi. Kemudian yang ketiga adalah masalah pertanggungjawaban. Tiga rangkaian ini yang selalu menjadi permasalahan, sehingga korupsi selalu ada, bahkan dalam kapasitas yang besar. Kalau saudara-saudara melihat adanya tindakan-tindakan yang mencurigakan, misalnya kurangnya transparansi keuangan yang dilakukan oleh aparat negara, aparat daerah, atau aparat desa, atau katakanlah kurangnya pengawasan, atau katakanlah itu kurangnya pertanggungjawaban. Kadangkala laporan pertanggungjawaban itu dipalsukan, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya korupsi. Oleh karena itu, tindakan pengawasan secara menyeluruh, tindakan pengawasan secara ketat itu patut wajib dilakukan. Gitu. Yang kedua adalah tindakan pengawasan, tindakan transparansi. Kita harus terbuka dengan segala kebijakan, dengan segala keuangan, kondisi keuangan yang ada, agar masyarakat memahami, mengetahui bagaimana kondisi keuangan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melaporkan kegiatan-kegiatan itu yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Inilah yang menjadi variabel untuk mengurangi tindakan korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Oleh Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara
untuk tahun 2015 berdasarkan data dari Transparansi Internasional tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Ini adalah masalah besar, masalah yang harus dituntaskan. Nah, tapi ini adalah data 2015. Tentu semakin tahun diharapkan adalah semakin berkurang. Yang tadinya peringkat ini, kalau semakin peringkat di atas ini, ya harusnya semakin bagus gitu ya. Oleh karena itu peringkat 88 ini belum membanggakan bagi negara kita, artinya masih banyak tindakan-tindakan korupsi, baik itu yang terjadi di pusat maupun yang terjadi di daerah. Kemudian indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia naik 1 poin, sementara Amerika turun 4 poin. Transparansi Internasional mengatakan indeks itu erat kaitannya dengan institusi demokrasi dan hak politik. Jadi di sini dikatakan bahwa Indonesia itu ya sudah melakukan perubahan-perubahan kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, dan terbukti bahwa Indonesia naik 1 poin. Nah, meskipun 1 poin ya kita bersyukur. Ya, daripada itu menurun atau katakanlah masih mempertahankan pada urutan yang ke-88, itu kan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian KPK dalam salah satu artikel nasional, menurut KPK indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 40 dan kalah dari Malaysia dan Singapura. Artinya pada tahun 2020, 6 Mei 2020, kita masih kalah dengan Malaysia dan Singapura dalam hal upaya menuntaskan korupsi di tanah air. Nah, ini kita masih masih pada poin yang ke-40 gitu. Meskipun itu kita masih kalah juga dengan Malaysia dan Singapura. Artinya sistem kita harus terus-menerus diperbaiki. Semakin tahun semakin bagus, dan tingkat kepercayaan masyarakat harus ditingkatkan dengan bagaimana? Dengan melakukan reformasi birokrasi. Kemudian selanjutnya adalah masalah perpajakan, yang kedua adalah masalah corruption, kemudian yang ketiga adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu adalah beralihnya hutan Indonesia menjadi hutan perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah. Pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan oleh pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan. Nah, inilah yang harus kita renungkan bersama, bahwa salah satu masalah negara kita adalah masalah lingkungan. Di daerah perkotaan itu banyak sekali masalah lingkungan. Salah satunya adalah banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal pemerintah sudah menyiapkan sarana atau fasilitas sampah agar membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Tetapi kadangkala rusak oleh perbuatan manusia. Dirusakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pagi harinya dibuat, dipasang, malam harinya dirusakkan. Besoknya tidak kelihatan. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita, bahwa masalah lingkungan itu harus menjadi tugas penting bagi negara. Kenapa? Karena kalau negara kita sudah terkena polusi, maka benih-benih penyakit semakin banyak, batuk, pilek, dan berbagai macam masalah fisik atau penyakit fisik yang mendera masyarakat Indonesia akan semakin banyak. Apalagi sekarang kita masih berhadapan dengan wabah
virus COVID-19, tentu masalah lingkungan itu menjadi penting sekali dalam merawat, membersihkan, menjaga keasriannya, dan lain sebagainya, karena lingkungan sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah salah satu gambaran betapa tumpukan sampah di daerah ibu kota Jakarta itu sangat tinggi sekali, dan pastinya di beberapa kota di Indonesia sudah terlihat seperti ini tumpukan sampahnya. Bahkan di kota Bau-Bau, kalau saya jalan-jalan di tempat pembuangan air sampah itu di Wakonti, ya tumpukan sampahnya itu semakin banyak. Informasi yang saya dapat, lahan itu harus dikembangkan atau diperluas. Kalau tidak diperluas, maka permasalahan baru akan ada lagi. Kemudian selanjutnya adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Ini yang harus kita jelaskan, bahwa reformasi birokrasi, reformasi dalam organisasi pemerintah menjadi satu tugas yang harus diselesaikan. Tetapi dalam sisi yang lain, kadangkala permasalahan misalnya tentang otonomi daerah yang menghasilkan, yang melahirkan raja-raja kecil di daerah yang mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat, yang tidak mau dikoreksi oleh warganya, padahal habis dipilih oleh warganya. Pas mereka duduk, mereka seakan-akan sewenang-wenang dengan warganya. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, marilah kita memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan cara yang pertama adalah pemimpin daerah itu harus memberikan contoh kepada masyarakatnya bagaimana membina persatuan dan kesatuan itu. Jangan membuat pengkotak-kotakan, jangan membuat konflik di daerah, jangan membuat permasalahan-permasalahan yang dimana merugikan masyarakat, atau katakanlah terjadinya korupsi di daerah. Permasalahan di otonomi daerah itu adalah situ. Banyaknya anggaran dari pusat yang digelontorkan kepada daerah, tetapi pemerintah daerah tidak memaksimalkan kemanfaatan itu. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kecemburuan sosial, gitu. Saya ambil contoh misalnya. Pada masa Orde Baru dulu ada istilah namanya jawanisasi. Jawanisasi di mana pembangunan daerah itu banyak kan yang terkonsentrasi di daerah Jawa. Sehingga pada daerah-daerah timur Indonesia tidak maksimal digarap. Apa yang terjadi? Adanya ketimpangan, adanya ketidakadilan dalam pembangunan. Maka yang terjadi adalah terjadi kecemburuan. Pada saat terjadi kecemburuan itu, maka rasa disintegrasi bangsa ingin keluar dari negara itu ada. Salah satunya sebenarnya hanya masalah bagaimana keadilan dalam pembangunan di negara kita. Misalnya pada saat dulu, ya, mungkin sampai sekarang itu, masalah GAM atau OPM itu bisa menjadi masalah besar juga gitu. OPM di Irian sampai sekarang itu belum tuntas gitu. Bahkan oleh pihak OPM sendiri merasa bahwa siapapun yang terpilih presiden, mereka tetap ingin memisahkan diri dari Indonesia. Masalahnya di situ, bahwa mereka tidak merasakan adanya keadilan sosial, adanya keadilan pembangunan.
Sehingga yang terjadi adalah ada istilah anak emaskan dan ada anak ditirikan. Perlakuan yang sangat berbeda inilah yang mencolok dan menimbulkan rasa tidak senang di daerah, dan dampaknya adalah disintegrasi bangsa. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Bahkan beberapa demonstran yang menurut pengamatan saya mereka melakukan demonstrasi sebenarnya dalam niatan yang baik gitu. Mereka pergi demonstrasi kepala daerahnya misalnya, tetapi kadang-kala kepala daerahnya tidak menerima berbagai macam masukan yang ada, dan dia men-setting atau mengatur terjadinya chaos gitu. Saya yakin bahwa siapapun yang melakukan demonstrasi niatannya pasti adalah agar keinginannya terwujud. Apa keinginannya adalah salah satunya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Oleh karena itu mereka menuntut adanya keterbukaan, adanya respon dari pemerintah, respek dari pemerintah terhadap elemen masyarakat. Tetapi kalau pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang simpati dan empati, maka yang terjadi adalah memaksakan kehendak sehingga timbul namanya kekerasan itu. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik, ada 181 kabupaten kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 orang responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi dikarenakannya kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang harus menjadi tugas kita semuanya. Kemudian masalah yang kelima adalah masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, hedonisme. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Materialisme itu adalah kalau Anda melihat kalimat materialisme, kalau isme ini adalah paham atau keyakinan. Materialisme adalah paham yang menghendaki atau mencintai tentang materi-materi yang ada. Bahkan mereka kadang-kala menuhankan materi itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah pragmatisme. Berasal dari kata isme, pragmatis dengan isme. Isme itu adalah paham yang menghendaki di mana kebenaran itu pada prakteknya. Bukanlah kebenaran dalam teoritis. Yang benar itu adalah sesuai dengan fakta yang ada. Kalau katakanlah di lapangan terjadi suap menyuap, maka itulah yang benar. Maka disinilah penjara bagi kaum pragmatisme yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena mereka membenarkan sesuatu yang salah dengan alasan bahwa itu sudah menjadi tradisi. Nah, maka pragmatisme ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah hedonisme, adalah paham yang menghendaki adanya kesenangan duniawi. Orang yang terlalu senang duniawi, orang yang berhura-hura, berfoya-foya, pergi joget ke sana kemari. Mereka yang tidak lagi mengingat Tuhannya, siapa yang menciptakan mereka. Mereka kadangkala terjerumus dalam hedonisme. Orang-orang paham-paham yang menghendaki adanya gemerlap dunia ini, mereka ingin makan, mereka kuasai, mereka nikmati. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Bahwa ini semakin merajalela dalam kehidupan bermasyarakat.
Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, para generasi muda, hindarilah materialisme, orang yang terlalu cinta mendewa-dewakan materi, pragmatisme, orang yang menyatakan bahwa benarlah itu, yang prakteknya itulah yang benar, padahal belum tentu itu benar. Yang ketiga adalah hedonisme, adalah anak muda yang terlalu banyak berfoya-foya, lupa agamanya, lupa ajaran adatnya. Mereka lebih senang pergi kumpul-kumpul, kemudian main musik, kemudian sampai paginya. Mereka tidak lagi mengingat bagaimana mereka sholat, bagaimana menjalankan perintah orang tua. Mereka lebih banyak menjalankan atau melaksanakan perintah hawa nafsunya. Maka terkikislah moral dan akhlak masyarakat di situ. Kemudian fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Kita lihat misalnya fenomena K-pop atau katakanlah tontonan-tontonan di barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama, negara maupun adat kita, bertolak belakang. Tapi banyakkan anak muda yang ikut gaya ke sana kemari, dan itu bisa merusak moral dan akhlak kita semua. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral, seperti pengkhianatan atau perilaku pergaulan bebas, bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Kemudian yang keenam adalah masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obat terlarang. Banyaknya penduduk Indonesia ini, ada 200, kurang lebih 250 juta penduduk Indonesia, menjadi lahan basah bagi para bandar narkoba untuk memasarkan narkobanya. Tentu ini akan menjadi satu ancaman bagi negara kita, bahwa kalau narkoba ini ada pada generasi-generasi muda, maka generasi muda akan menjadi penyakit bagi Indonesia. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang di negara ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, mahasiswa yang sangat saya cintai, marilah kita merenungkan dengan baik bahwa negara kita ini masih banyak tugasnya. Kita sebagai generasi muda jangan mengambil bagian dalam posisi mencari masalah, tapi carilah solusi. Kemudian yang ketujuh adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Percuma hukum itu sempurna, percuma hukum itu bagus kalau manusianya tidak menjalankan dengan baik secara konsisten dan konsekuen, maka kitab hanya menjadi kitab tanpa dijalankan atau diamalkan. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparatur penegak hukum. Yang pertama adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus sadar hukum. Masyarakat harus mematuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Tentu hukum itu adalah hukum yang sifatnya mengatur, yang tidak merugikan masyarakat, bahkan menguntungkan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme aparatur. Yang paling penting dalam penegakan
hukum itu adalah bagaimana aparatur profesional dalam kerjanya. Jangan suka disogok, jangan suka menipu, karena orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tidak profesional. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Kemudian yang kedelapan adalah masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok terorisme yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para terorisme tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum yang mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh oleh paham ekstremisme itu? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif, terkadang membuat mereka mudah terpengaruh oleh keyakinan ekstrem tersebut. Agama yang sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang. Di tangan teroris, agama mengejawantahkan mencari keyakinan yang bengis tanpa belas kasih terhadap sesama. Itulah yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan, bahwa nanti kita akan masuk pada visi dari pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan, dan kiranya apa yang menjadi masalah yang sudah saya jelaskan tadi bisa memberikan manfaat informasi bagi kita, agar kita sebagai anak bangsa mengambil bagian dalam upaya mencari solusi bagi kondisi bangsa ini, sehingga bangsa ini semakin hari semakin maju, dan insya Allah negara kita akan menjadi negara yang berjaya. Dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.